Halo Shelterlust. Di sini saya Andra Piswacudi. Kebetulan kita bertemu ya. Mungkin teman-teman sekarang kondisinya sedang lagi PPKM yang terus diperpanjang, yang bahkan saya juga nggak tahu sampai kapan ya. Udah nyampe berapa level tuh, udah kayak ayam geprek aja lah pokoknya. Untuk teman-teman semua, karena sekarang kalau di pandangan saya ini kan sebagai kesempatan kita ya, mumpung kita sering berada di dalam rumah terus, inilah kesempatan kita untuk memperkaya ilmu, mempelajari banyak hal. Saya mungkin bakal nge-sharing tentang salah satu bagian dari teknik survival, yaitu tentang tali temali. Karena ini sangat berguna ya teman-teman semua, khususnya Shelterlust. Sangat berguna, kenapa? Karena sebagai seorang yang aktif di kegiatan alam bebas, tentunya kita harus bisa memperhitungkan dan memanfaatkan segala sesuatu yang kita punya ini ya, biar terhindar dari segala resiko yang ada di alam bebas tersebut. Dari pengertiannya dulu aja ya. Jadi simpul itu teman-teman adalah ikatan. Ikatan nih ya, ikatan. Bukan ikatan hubungan, tapi ikatan tali dengan tali. Jadi yang namanya simpul itu untuk mengikat tali dengan tali. Terus ada lagi yang namanya jerat atau ikatan. Kalau jerat atau ikatan itu untuk ngikat tali sama benda. Jadi misalnya anggap aja tangan saya ini tiang atau pasak, ya berarti jerat ini digunakan untuk menghubungkan benda sama tali tersebut gitu. Sedangkan simpul yang ngehubungin tali dengan tali. Itu ya para Shelterlust sekalian. Nah, dari simpul sendiri itu ada sebuah yang namanya prinsip ya. Ada prinsip yang harus diingat oleh teman-teman Shelterlust semua. Bukan prinsip kehidupan ya, tapi prinsip dalam tali temali. Yang pertama itu dia harus mudah dibuat. Terus kedua mudah dilepas, dan yang ketiga tentunya kuat. Jadi intinya 3 itu dulu aja. Kalau misalnya kita berbicara tali temali di tahap lanjut gitu ya, yang dipakai untuk rock climbing dan segala macamnya, yaitu ada lagi prinsipnya, tapi pada intinya secara umum simpul itu prinsipnya dia harus mudah dibuat, mudah dilepas, dan kuat. Oke? Ya mungkin teman-teman udah penasaran dan capek juga dengan bacotan saya ya. Ya langsung mulai aja, kita langsung dari simpul pertama ya. Oke, pertama simpul mati ya, yang tadi sempat saya singgung. Jadi simpul mati ini mungkin teman-teman banyak yang bisa, tapi ada hal yang harus diperhatiin biar pembuatannya rapi. Kalau misalnya kita buat secara umum kan atau secara cepat gitu ya, kita tinggal gini aja kan ya, silang, salah satunya dikebawahin atau dikeatasin, terus bikin lagi hal yang sama, jadilah simpul mati, bener kan? Nah, tapi ini adalah bentuk yang gak rapi dari simpul mati. Ini bentuk yang gak rapi, dan akibatnya apa? Kalau misalnya kita tarik atau diberikan beban, dia itu kemungkinan susah dibuka. Karena bisa dilihat sendiri sama teman-teman ya. Ketika ditarik, itu dia bakal, apa ya namanya, cutting line. Jadi bakal memotong si tali yang keluar ini. Itulah yang nyebabin susah dibuka lagi. Lihat ini aja udah susah nih. Tapi beda ceritanya kalau kita bikinnya secara teliti dan rapi ya. Misal, nih, saya coba bikin dulu. Nah, ini adalah bentuk simpul mati yang rapi. Kelihatan ya? Kalau rapi dia kelihatan kayak sebuah seni kan, lihat tuh. Bentuknya aja bagus. Bisa gerak-gerak kayak gini kan. Nah, ini adalah bentuk simpul mati yang rapi. Jadi bikinnya nggak asal kayak tadi, tapi dibikin bentuknya kayak gini, dan ini simpul mati. Terus kalau ditarik, dia bakal ngunci juga, tapi lebih gampang dibuka, karena tinggal didorong gini aja. Nah, jadi terpenuhi ya prinsip tadi. Selain mudah dibuka, mudah dibuat juga, tapi kuat, gitu. Jadi saya ajarin dulu ya bikinnya. Pertama, gini, kayak biasa bikin simpul mati, cuman bedanya kalau misalnya bagian kirinya dikebawahin, berarti ya sebaliknya. Nanti ketika bikin yang keduanya, keatasin gitu.
Misalnya yang ini dikebelakangin, set, berarti yang ininya dia di depan. Tadi kan di sini, jadi ke depan, sebaliknya. Baru jadi kan, gitu. Nah, fungsi dari simpul mati itu sendiri, dia sebenarnya biasanya dipakai buat nyatuin antar tali. Kayak tadi ya, ini kan misah tadinya. Terus kita mau nyatuin tali ini. Tapi biasanya dia dipakainya untuk tali yang bentuknya silinder. Beda kan ya, tali ada jenis-jenisnya, ada yang bentuknya pipih, ada yang silinder. Kalau yang silinder, dia enaknya salah satunya bisa menggunakan simpul mati ini, gitu. Nah, ini kan jadi nyatu ya. Atau bisa dipakai buat ngakirin tali. Ya, maksudnya ketika ngiketin ke suatu benda lah. Terus selanjutnya itu ada simpul kambing. Simpul kambing ini sendiri fungsinya dia itu untuk ngebikin loop. Tapi loopnya itu dia nggak bergerak, atau maksudnya dia loopnya tuh nggak membesar atau mengkecil. Makanya oleh masyarakat itu umumnya sering digunakan untuk hewan, dijerat ke lehernya kan ya. Kenapa pakai simpul kambing tadi? Karena kalau misalnya ke hewan kan kasihan kalau misalnya si loopnya bisa mengecil gitu, dia bakal kecekek. Ataupun kalau ngebesar ya si hewannya bisa kabur lah gitu. Makanya biasanya menggunakan simpul kambing. Pertama, misal kita tentuin si besar loopnya segini ya. Misal besar loopnya segini, terus bikin loop dari bawah, set, loop. Nah, cara bikin loopnya itu, loop kecil ininya, tali yang di sini dia tuh harus di atas gini nih. Nih, tali yang ini masukin aja, masukin, terus tinggal giniin. Nah, ini kalau misalnya dia udah terbebanin, dia nggak akan membesar atau mengkecil. Makanya sering dipakai buat di leher hewan gitu. Ini namanya simpul kambing. Terus selain itu ada simpul kupu-kupu ya. Jadi misal simpul kupu-kupu itu digunakan ketika teman-teman menghadapi sebuah permasalahan. Misal di titik tali ini teman-teman tuh menghadapi sebuah kerusakan di tali ini. Misal di titik ini rusak ya talinya, anggap kayak sedikit sobek gitu. Nah, caranya teman-teman bikin simpul kupu-kupu. Bikin loop, set. Nah, loopnya 2 kali ya. Jadi ada 2 lubang kan ini. Tuh. Ada 2 lubang. Terus tinggal dikebawahin gini. Tapi loop yang di tengah disisain, ambil tadi. Nah, terus ditarik. Nah, ini namanya simpul kupu-kupu. Jadi titik yang friksi tadi di sini tuh, ketika dibuat jadi simpul kupu-kupu, dia tidak terkena beban. Misalnya ini dikasih beban gini, arus beban tuh geraknya gini, set, langsung melewati daerah friksi atau loop ini gitu. Itulah salah satu fungsi simpul kupu-kupu yang umumnya. Tapi kalau ketika teman-teman berbicara kegiatan alam bebas seperti rock climbing atau penelusuran gua atau SRT gitu ya, single rope teknik, ini bisa digunakan sebagai membuat angkor point. Jadi loop ini bisa digunakan sebagai angkor point ataupun sebagai apa ya? Kalau misalnya di penelusuran gua bisa sebagai intermediate ataupun deviasi gitu. Terus selanjutnya mungkin ada simpul 8 ya. Simpul 8 ini sendiri dia ada 2. Ada simpul 8 single, ada simpul 8 ganda. Pertama mungkin dimulai dari simpul 8 single dulu. Biasanya kalau mau cepat ya, terutama di rock climbing, saya bikinnya sering gini, tinggal ambil satu tangan gini, titiknya tadi di loop 2 kali, terus masukin,
Nah, ini baru jadi simpul 8 single. Nah, ketika mau dijadiin ganda, caranya nih, lihat ya. Yang di sini itu dia masuk ngikutin alur si loop ini. Ikutin aja. Nih, lihat ya. Ikutin. Set. Ikutin terus. Nah, ini jadi simpul 8 ganda. Tapi ini loopnya besar kan ya. Nah, ini loopnya sendiri bisa sama teman-teman disesuaiin besarnya mau gimana. Tinggal mainin aja di sininya gitu. Misalnya sama teman-teman mau dikecilin gitu ya. Tinggal sesuaiin aja sama teman-teman. Tuh. Nah, jadi di sini dia bisa dipakai buat ngegantungin beban, dan dia cukup kuat ya. Cukup kuat. Gitu. Ini namanya simpul 8 ganda. Dan simpul 8 ganda ini ada cara cepatnya. Kalau tadi kan saya bikinnya dengan cara dianyam ya, dianyam dari ujung tali. Tapi ada cara cepatnya. Tinggal gini aja. Langsung bikin dua lapis. Langsung putar aja 2 kali, set. Masukin. Nah, langsung jadi kan. Itu cara cepatnya. Karena balik lagi ya ke prinsip tali temali tadi, kita bikinnya harus bisa cepat dan mudah dilepas juga. Ini mudah dilepas ya tuh. Sama kuat gitu. Mudah dilepas kan? Tinggal dorong aja dua-duanya. Gitu. Selanjutnya mungkin ada simpul kelinci ya. Simpul kelinci ini sama halnya kayak simpul 8 ganda tadi, tapi dia loopnya ada 2. Jadi tinggal bikin gini, sama kayak 8 ganda tadi. Tinggal diputar. Tapi kalau 8 ganda kan tadi masukin gini. Kalau untuk simpul kelinci sendiri, dia cara bikinnya sebelum dimasukin giniin dulu. Nah, ini ambilnya lanjut dari sini, set. Nah, ini namanya simpul kelinci. Jadi loopnya ada 2. Fungsinya buat apa? Ya ini bisa sebagai solusi keseharian teman-teman, mau itu di alam bebas atau apa, ketika ingin bikin angkor poin 2 ataupun ingin membebankan kedua loop ini gitu. Sharing-sharing dari saya sendiri untuk para shelterless dicukupkan sekian dulu. Biar teman-teman mempelajari dulu, mencoba-coba dulu, karena lebih baik nyobanya dikit-dikit tapi terus dicoba ya, daripada langsung dikasih banyak. Selanjutnya akan disampaikan di video selanjutnya. Untuk para shelterless juga, jangan lupa like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi kalian ya. Siapa tahu kedepannya bakal banyak ilmu yang lebih bermanfaat lagi tentunya di kegiatan alam bebas kalian. Sekian, dadah, terima kasih.